Sunshine, blue skies. I gotta cry. Millions of blues to cross crying. Feel the pain, oh yeah. Listen, I love you. Pembekuan darah adalah proses yang penting untuk mencegah pendarahan berlebihan saat pembuluh darah terluka. Dalam proses pembekuan darah, trombosit dan protein dalam plasma bekerjasama untuk menghentikan pendarahan dengan membentuk gumpalan di atas luka. Cara tubuh untuk menghentikan pembuluh darah yang terluka agar tidak berdarah disebut dengan hemostasis. Setelah proses pembekuan darah selesai, tubuh memiliki mekanisme kendali untuk mengontrol dan membatasi pembekuan. Hemostasis memiliki 3 proses utama, yaitu penyempitan pembuluh darah, aktivitas trombosit, dan aktivitas protein yang terdapat dalam darah atau faktor pembekuan. Berikut ini proses pembekuan darah. 1. Penyempitan pembuluh darah. Tubuh kemudian akan mempersempit pembuluh darah untuk mengontrol kehilangan darah. Hal ini membatasi aliran darah ke darah yang terkena. Sumbatan trombosit. Sebagai respon terhadap cedera yang terjadi, tubuh mengaktifkan trombosit. Pada saat yang sama, sinyal kimia dilepaskan dari kantong kecil di trombosit untuk memanggil sel lain ke area terluka tersebut. Kemudian mereka akan membuat sumbatan trombosit dengan membentuk gumpalan bersama-sama. Protein yang disebut faktor von Willebrand (VWF) membentuk trombosit untuk saling menempel. Yang ketiga, gumpalan fibrin. Selanjutnya, faktor pembekuan darah memicu produksi fibrin, yaitu zat kuat seperti untai yang mengelilingi sumbat trombosit dan membentuk gumpalan fibrin. Selama berhari-hari atau berminggu-minggu, gumpalan fibrin menguat dan kemudian larut saat dinding pembuluh darah yang terluka menutup dan sembuh. Hemostasis primer. Jika terjadi desquamasi dan luka kecil pada pembuluh darah, akan terjadi hemostasis primer. Hemostasis primer ini melibatkan tunika intima pembuluh darah dan trombosit. Luka akan menginduksi terjadinya vasokontraksi dan sumbat trombosit. Hemostasis primer ini bersifat cepat dan tidak tahan lama. Sekunder. Jika terjadi luka yang membesar pada pembuluh darah atau jaringan lain, vasokonstriksi dan sumbat trombosit belum cukup untuk mengkompensasi luka ini. Maka, terjadilah hemostasis sekunder yang melibatkan trombosit dan faktor koagulasi. Hemostasis sekunder ini mencakup pembentukan jaring-jaring fibrin. Hemostasis sekunder bersifat delayed dan transient response. Kalau proses ini sudah cukup untuk menutup luka, maka proses berlanjut ke hemostasis tersier. Hemostasis tersier. Hemostasis tersier ini bertujuan untuk mengontrol agar aktivitas koagulasi tidak berlebihan. Hemostasis tersier melibatkan sistem fibrinolisis. Mekanisme hemostasis: vasokonstriksi pembuluh darah, pembentukan sumbat trombosit, pembekuan darah. Proses pembekuan darah dimulai ketika terjadi luka dan trombosit pecah. Trombosit pecah mengeluarkan trombokinase. Dengan bantuan ion Ca+ dan vitamin K, trombokinase diubah menjadi protrombin lalu trombin. Trombin akan merangsang pengubahan fibrinogen menjadi fibrin. Pembentukan bekuan darah yaitu 1. Pembentukan aktivator protrombin. 2. Perubahan protrombin menjadi trombin. 3. Perubahan fibrinogen menjadi benang fibrin oleh trombin.